Halo semuanya. Halo. Jadi udah lama banget gue nggak bikin video kayak gini dan karena malas aja gitu bikin video-video kayak gini. Kayak belum ada bensinnya aja atau Belum ada. bensinnya emang belum kuat aja. Gak ada hasrat. Iya, dan kalau di rumah tuh ya mendingan tiduran, main Aduh. HP, terus malas-malasan sama ngoding sih. Kayaknya terpaksa banget ngodingnya tuh. Iya. Aduh. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang AI. ya itu apa sih artinya? Artificial Intelligence. Itu apa? Ya semacam kecerdasan buatan gitu. Oke. Jadi ya itu seperti yang Satria bilang tadi, kecerdasan buatan yang mana itu adalah sebuah sistem yang bisa belajar sendiri dan mencari data yang sudah disediakan atau yang udah ada datanya. Iya. Jadi dari data tersebut dia bisa belajar jadi kayak manusia. Hmm. Dan AI ini tuh dipopulerin yang pertama kali oleh OpenAI. Sebenarnya AI itu udah lama banget dari tahun 1956 tadi gue lihat di Google. Iya. Tapi yang pertama mempopulerkannya adalah OpenAI. OpenAI. Ya, yang punyanya bukan Elon Musk sih, tapi Bukan. bukan ya. Bukan Elon Intinya Musk. OpenAI, dan itu mulai populernya tuh di tahun 2022. Hmm. November tuh dia ngerilis, dan dia tuh ngerilisnya tuh kayak tahap-tahapan gitu. Bertahap ya, Iya, karena kayak, susah kan bikinnya. kayak modelnya mungkin yang awal rilis tuh nggak sepinter dengan model yang rilis sekarang. Iya. Otomatis ada perubahan di situ. Sekarang kita lihat kelebihannya dulu. Menurut lo kelebihan AI ini apa? Ya daripada kan kalau kita biasanya di Google cuman harus ngetik nyari dulu pengen apa. Dan itu pun banyak ya websitenya dia harus nyari. Nah di AI ini kan biasanya dia udah kayak ngekategoriin gitu. Jadi yang paling rekomendasi itu yang mana gitu. Biasanya itu. Lebih gampang meringkasnya ya? Iya, itu AI biasanya. Berarti kelebihannya adalah kalau menurut lu dia lebih meringkas dan yang apa yang lu butuhin tuh dari berbagai sumber ya. Iya. Kalau di Google kan ya emang banyak sumbernya, cuman kita bisa ngeklik dan itu spesifik dari sumber itu aja. Kayak misalnya di Blogspot, ya udah di Blogspot aja kan. Iya. Tapi kalau misalnya dari AI dia bakal meringkas dari semua website terus dijadiin Satu jadi satu, itu enaknya AI. kelebihan yang lain. Apa ya dia? Kalau menurut gue ya, kalau si OpenAI ini tuh kelebihannya bisa di customize. Tahu nggak? Jadi si ini kita bahasnya ChatGPT ya, Pak. Oke. Si ChatGPT tuh bisa kita customize jadi siapapun yang kita pengen. Misalnya jadi teman, atau jadi orang tua, misalnya jadi bapak. Kalau kita ya, kita bisa kayak gitu tuh. Namanya siapa? Misalnya nama bapaknya siapa? Misalnya namanya Satria. Terus kamu teman aku, bla bla bla. Menurut gua kelebihan AI itu. Sedangkan Chrome nggak mungkin kita setting kan? Ya nggak bisa, Chrome nggak bisa. Emang udah bawaan. Iya, apa yang disetting dari Chrome? Iya. Paling ada kayak kalau misalkan baru login kan, Hai Satria, welcome to Chrome. Gitu kan Chrome. Itu statis berarti. Iya. Kelebihan yang lain? Selain di customisasi, dia juga apa ya? Bantu ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Misalnya? Ya contoh codingan. Dia Ya. juga kayak ngasih ini gini cara codingan, gini tampilan codingannya, bisa disalin juga. Iya, dan dia juga mengasih codingan sesuai apa yang kita butuhin kan. Iya. Misalnya kita nginput, aduh pengen bikin daftar gambar nih, tapi yang banyak dan sebaris. Dan dia langsung ngebikin codingan dan kita tinggal copy dan paste. Benar. Tapi kita juga harus memahami codingan. Ya. Dan gak mungkin kita, misalnya kita jualan cilok nih, terus kita pengen bikin website cilok dan kita tiba-tiba pakai AI buat ngoding, itu nggak akan bisa tapi ya nggak tahu sistemnya, ya cuman copy paste dan nggak tahu aplikasinya bahkan kan. Iya. Jadi membantu tugas sesuai apa yang dilakukan penggunanya. Nah. Misalnya kalau programmer dibantunya ya Coding. terus kalau misalnya pengusaha mungkin dibantu dengan tips-tips usaha gitu. Saran-saran mungkin. Iya. Atau sebagai mahasiswa atau siswa itu dibantu dengan mengerjakan tugas kayak PR, bahasa Indonesia, PKN dan lain-lain. PKN. Itu iya. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya? Kekurangannya AI. Gue juga sambil mikir. Nah, terkadang tuh ya datanya emang udah diringkas tapi belum tentu. Ya kalau kita coba ya, contoh kan codingin, dia ngasih codingan. Nah kadang-kadang tuh
pas kita coba codingan yang dari AI itu kadang-kadang suka error. Jadi kayak belum tentu pasti fix bener. Oke. Berarti balik lagi harus bisa juga ngodingnya. Iya. Jangan Jadi cuma copy paste aja. lu nge-copy, jadi lu harus lihat dulu gitu. Kok error nih? Jadi dilihat lagi, harus dilihat lagi. Jadi nggak bisa asal kelar jadi pek dah. Oke, berarti dalam konteks ngoding dia nggak, kadang-kadang ada error dan nggak sesuai dengan apa yang kita pengen. Iya. Tapi balik lagi itu tinggal kita sesuaikan aja ya dengan codingannya. Menurut gua kekurangannya tuh AI nggak punya hati. Gak punya. Iya. Karena itu Kan cuman- sistem itu. Balik lagi ke yang kelebihan tadi, dia bisa dikustomisasi tapi dia nggak punya hati, dia cuma sistem. Gimana kalau misalnya tadi yang kita kustomisasi jadi orang tua kita, bawa kita, tapi dia nggak punya hati. Terus tiba-tiba kita lagi malam-malam tidur dan ngebayangin dan chatan sama AI, kamu nggak punya hati ya? Terus dia bilang, iya saya hanya program, saya bukan bapak kamu. Ternyata Kok kayak jadi kayak drama sama AI gitu ya jadi. iya, dan ya itu nggak punya hati. Dan ya balik lagi itu berarti kita cuma hanya bisa memanfaatkannya aja. Dia hanya bisa Dan sebagai ini- asisten lah. Asisten bener, bukan yang jadiin AI itu utama dalam cara kita berpikir. Cuma pembantu aja. Iya, pembantu aja. Dan cuman kalau sekarang sih nggak heran kalau banyak orang yang ngejadiin AI itu jadi Patokan sumber utama. utama buat dia ngelakuin sesuatu gitu. Kayak misalnya dia mau beli casing HP, terus dia nyari dulu di AI, ada nggak casing HP di website apa yang murah. Yang bagus, terpercaya gitu. Iya. Itu adalah konteks. Tapi intinya ya itu nggak punya hati. Dan kita cara menggunakannya ya sebagai asisten aja, bukan pemikiran utama kita. Kita jadi gantiin sama AI, tapi kita menjadikan AI sebagai asisten. Bahayanya AI. Yang kayak di film robot itu sih bisa membantu manusia. Apa, Bakal mungkin nggak kayak gitu? Mungkin sih, bisa aja sih. Tapi menurut gue sih yaitu kalau misalnya kalau itu nggak mungkin, kecuali ada satu orang yang ngendaliin kayak ngeprogram gitu. Kayak sistem dia kayak Iya, di promnya kamu harus jadi jahat misalnya. Ya berarti itu AI-nya harus punya bentuk fisik dulu kan. Yaitu robot kan. Iya. Nah sekarang kan mulai banyak kan di Cina robot kayak gitu. Nah itu gimana tuh? Di Cina udah ada yang bisa salsa robotnya. Ya itolnya aja robot cuy, sama restoran pelayannya sekarang. Iya. Iya di Cina. Balik lagi berarti robot sendiri sih sebenarnya nggak bahaya. Bahaya sih, dari besi kan. Iya kan. Terus kalau kena air kesetrum tuh semuanya. Mati dong dianya, robotnya. Nah itu bahaya yang menurut Satria bayangkan dari AI ini. Bahaya dari gua adalah transparansi di media sosial sih menurut gua, Sat. Kayak foto jadi Iya itu menurut gue yang bener-bener, kita kan sekarang mayoritas kan menggunakan media sosial ya. Benar. Dan menurut gue hampir semua orang punya media sosial, entah Facebook, Instagram, atau TikTok. Telegram atau TikTok. Nah di situ kan kita ada foto profile dan data-data kita masukkan sebagai user kan. Nah bisa aja ada satu orang yang menggunakan AI deepfake atau meniru muka kita, lalu dia menggunakan wajah kita sebagai apa misalnya, terus kita dibugilin. Enggak. Misalnya muka kita dibikin jadi video TikTok, atau mungkin tokoh-tokoh terkenal dibikin meme atau ya. Meme nggak apa-apa sih. Atau misalnya tokoh terkenal nih lagi Yang kayak ini yang apa? Yang orang Kim Jong Un itu tuh. Yang mukanya dipakai. Nah, itu bener-bener bahaya banget karena mayoritas semua orang pakai media sosial, dan yang orang tua yang pakai media sosial tuh gampang percaya kan sama ya. Kayak ini orang kok gini ya gitu. Maksudnya, Padahal bukan. Itu Itu editan doang. Apalagi ini aja tahun 2025 udah ada VO3 yang tadi gua ngobrol sama lo. Bener. Oh itu gila banget. Ya udah Kayaknya realistis bisa, banget. Bisa bikin video cuma dari prompt beberapa kalimat doang. Kayak misalnya saya pengen nenek-nenek tua terus ngobrol sesuatu dalam bahasa Indonesia dan suasana Indonesia, dan itu udah jadi langsung video dan ada soundnya. Nah, itu menurut lu soundnya dari mana dia? Apakah Nah, ini yang tadi sebelumnya gue ngobrol sama Satya tentang VO3 ini, dan tadi dia nanya soal sumber-sumbernya, suaranya dari mana, terus muka itu dari mana. Nah, iya Nah, itu. sebenarnya tuh itu semua tuh jawabannya nih. Kita kan sebagai
user di media sosial kan atau di Google kan kita kadang-kadang suka masukin foto kan. Ya. Entah di Facebook, di Instagram kita pernah ngupload seenggaknya, atau ada suara kita, misalnya kita VN di WA nih. Nah, ketika kita VN di WA, data itu kan bakal kekirim ke database kan. Ya. Nah, itu data yang disimpan tuh katanya tuh diolah lagi dan dipakai data-data kita. Jadi itu sebenarnya kita saat. Berarti VO2 tuh kayak ngambil dari Iya. internet itu. Jadi kayak dari TikTok, Instagram semua dia. Iya, karena si AI kan machine learning ya, atau artificial yang bisa belajar. Ya udah, dia mempelajari data-data yang sudah kita masukkan. Apalagi Google tuh servernya dan database-nya gede banget kan. Oh iya itu. Iya. Berarti kalau misalkan Google hancur, hilang gitu semua tuh. Iya, makanya. Tapi Wah. biasanya server sih punya cadangan sih biasanya. Tapi itu aja di tahun 2025 ini udah bisa bikin view gitu. Ini kita recordnya di bulan Mei 2025. Entah apa yang bakal terjadi di besok. Waduh. Ya karena cepet banget perubahannya. Iya sih. Nah, itu yang bisa kita bahas dari segala aspek tentang AI ya. Iya. Dari kelebihannya, kekurangannya, bahayanya, dan apa itu. Dan kayaknya itu aja yang mau kita bahas. Terima kasih. Terima kasih. Nanti ya?